Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Sufriyadi dengan NIM 2106 1255447 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pantang larang Melayu Riau. Pantang Melayu Riau merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman dahulu yang berkaitan dengan adat dan juga budaya waris nenek moyang. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan secara turun-menurun. Pantang larang bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya untuk generasi muda agar dapat diterapkan nilai-nilai baik yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Apa yang dikatakan bukan untuk dipercayai, melainkan untuk dihayati pesan yang terkandung di balik pantang larang yang telah diturunkan secara lisan dari zaman ke zaman. Pantang larang yang pertama, yaitu pantang tidur maghrib-maghrib nanti disuruh atau disembunyikan orang bunian. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah untuk nanti disuruh atau disembunyikan orang bunian bagi orang yang tidur maghrib. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua kepada anaknya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menasihati anak tersebut agar tidak tidur maghrib-maghrib karena tidak baik bagi kesehatan. Yang kedua itu pantang membaca senja-senja hari nanti rabun. Makna ini ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua pada anaknya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menasihati anaknya untuk membaca di tempat yang terang. Pantang larang yang ketiga yaitu pantang orang hamil duduk di depan pintu nanti kalau lahir anaknya melintang atau sungsang. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan para pendahulu, yaitu nenek moyang kepada ibu hamil. Maknanya yaitu agar menasihati untuk tidak duduk di depan pintu karena akan menghambat aktivitas orang lain yang mau lewat. Pantang larang yang keempat itu pantang potong kuku malam-malam nanti pendek umur. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua kepada anaknya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menasihati anak tersebut untuk tidak memotong kuku di malam hari karena bisa salah dan terluka. Pantang larang yang kelima yaitu pantang bercermin waktu hujan nanti kena tembak petir. Makna tersurat implitis dari ungkapan pantang larang ini adalah akan kena tembak petir orang yang bercermin saat hujan. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua kepada anaknya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menasihati anak tersebut untuk tidak bercermin waktu hujan karena cahaya petir itu mencari cahaya dan arus listrik. Pantang larang yang pantang kuku kaki diinai. Kalau masuk ke hutan nanti dipatuk ular. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah nanti dipatuk ular kalau masuk ke hutan jika kuku kaki diinai. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang-orang tua atau nenek moyang kepada generasi muda. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menasihati kita untuk tidak mewarnai kuku kaki kecuali untuk calon pengantin. Pantang larang yang ketujuh itu pantang pengantin berinai kalau tak merah, tanda pencemburu. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah tanda pencemburu kepada pengantin yang inainya tidak merah. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua kepada pengantin. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menekankan pada mak andam atau juru rias untuk membuat inai dengan komposisi yang tepat. Dan pantang larang ke-8 yaitu pantang anak gadis bernyanyi sambil memasak dapat suami tua. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua untuk menasihati anak perempuan. Ya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menasihati anak gadis untuk tidak bernyanyi sambil memasak karena bisa membuat masakan kurang steril. Air liur bisa saja muncrat ataupun keluar dari mulut saat bernyanyi. Baiklah, itu tadi ada sedikit beberapa pantang larang Melayu Riau. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.